Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Bab 2301. Dupa jiwa ajaib yang tak terlihat menembus ke dalam lembah. Dan segera seluruh lembah menjadi sunyi. Dan bahkan suara serangga menghilang. Dan seluruh lembah tampaknya jatuh ke dalam keheningan yang mati. Terlalu menakutkan. Zhu Zishen dan yang lainnya ketakutan. Mereka yakin bahwa jika mereka berada di lembah ini, tanpa tindakan pencegahan, mereka akan diam-diam disusupi oleh dupa jiwa iblis. Kemudian dia, seorang kaisar bela diri raksasa, mungkin kehilangan kekuatannya secara instan, menjadi mangsa master iblis alien ini. Oke, itu harusnya hampir selesai. Shimodo tersenyum, menyingkirkan bola hitam itu, dan kemudian melayang diam-diam ke lembah. Di dekat gubuk di lembah, tidak ada gerakan sama sekali, dan beberapa orang mendekat tidak mengganggu siapapun sama sekali. Ini lebih mengejutkan Zhu Zishen. Kultivasi Kaisar Wulong dari pedang gila bahkan cemburu pada para tetua Wolong Shengsheng. Tanpa diduga, mereka memasuki lembah dengan mudah sekarang, dan mereka tidak membangkitkan alarm Kaisar Wulong. Kalian, pergi dan bunuh Kaisar Pedang Bela Diri dan yang lainnya. Aku akan menemukan orang-orang itu. Ingat, cepatlah. Setelah membunuh orang-orang ini, kita harus pergi ke markas Wan Baolou. Shimodo berkata dengan dingin. Karena gedung Wan Bao tidak dapat dikendalikan, gedung Wan Bao akan dihancurkan. Begitu banyak orang kuat di gedung Wan Bao ditelan oleh mereka. Hehe, basis kultivasi mereka pasti akan banyak pulih lagi. Mungkin mereka masih bisa ditemukan. Beberapa badan yang lebih baik belum tentu. Adapun para jenius dari Paviliun Candi, saya mendengar bahwa orang-orang ini telah memasuki warisan Nandu kuno dan memperoleh benih parasit dari sarang setan kekacauan. Benih parasit ini tidak hanya dapat membuat parasit pada tubuh manusia, mengubah tubuh manusia, dan memperlakukannya secara berbeda. Ini juga merupakan hal suci yang sangat kuat. Ya, Zhu Zishen dengan hormat berkata, dia jelas juga tahu apa yang Kimodo dan yang lainnya pergi ke Wan Baolou. Mereka pasti akan bertarung melawan Wan Baolou. Tetapi pada titik ini, mereka tidak memiliki jalan untuk kembali. Sekelompok orang dengan cepat datang ke gubuk jerami, merasa bahwa pedang gila Kaisar Wudi dan yang lainnya pingsan di gubuk jerami tanpa suara. Pedang bela diri Kaisar, pedang bela diri Kaisar, aku tidak berharap kamu memilikinya hari ini. Zhu Zishen berkata dengan dingin dalam hatinya. Jika bukan karena Kaisar Martial Sword memblokir rencananya melawan Wang Qiming dan yang lainnya, dia sudah menyelesaikan tugas Kaisar Wanita. Bagaimana dia bisa menunggu sampai hari ini? Zhu Zishen merasa sengit di hatinya, dan pedang pertempuran tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia membanting ke arah pedang gila Kaisar Wu di rumah jerami. Melihat bahwa pedang perangnya akan mengenai pedang bela diri Kaisar, pedang bela diri Kaisar yang telah menutup matanya tiba-tiba membuka matanya. Hah, dia tiba-tiba menembak dua cahaya ilahi di matanya. Saya tidak tahu kapan pisau perang muncul di tangan horor, dan ledakan menghalangi pisau perang Zhu Zishen. Dan niat pedang yang mengerikan melonjak, Zhu Zishen langsung terguncang. Puff adalah ludah darah. Apa? Kaisar Martial Blade, kamu? Zhu Zishen tampak terkejut. Dan pada saat yang sama, ada suara ketakutan dan kemarahan, dan Kaisar Tiananwu dan yang lainnya. Ledakan. Gubuk jerami tiba-tiba meledak, langit tetap beku, dan pada saat yang sama ada aura luan api yang membubung ke langit. Kaisar Wu Hongluan, Kaisar Bajuewu, Kaisar Xuan Bingwu dan lainnya yang seharusnya koma, tidak jatuh koma dan melakukan kekerasan. Dia menembak Zhu Zishen dan yang lainnya dengan terkejut. Zhu Zishen dan yang lainnya terkejut, bagaimana mungkin? Dupa jiwa iblis dari ras iblis alien tidak berfungsi. Zhu Zishen, kamu memang pengkhianat Wan Baolouku. Sebagai wakil tuan rumah Wan Baolou yang bermartabat, apakah kamu tidak malu mengkhianati Wan Baolou dan pergi ke istana berkabut? Crazy Blade Wudi berkata dengan dingin, matanya dingin. Dan Anda, Wolong lahir dari penatua tertinggi. Saya tidak berpikir bahwa Anda juga anggota istana berkabut. Sebagai penatua tertinggi, Anda memiliki segalanya di Wan Baolou. Apa yang membuat Anda tidak puas? Anda bahkan berkolusi dengan ras lain. Dikhianati Wan Baolou. Dikhianati manusia pantas mati. Matt Sabre Wudi menggertakkan giginya dan berkata, seluruh tubuhnya sedang bertarung.
Ledakan, hantu pisau perang yang perkasa bergegas langsung ke langit, menerangi malam yang gelap. Di sisi lain, setelah Cimodo membuka gubuk jerami, dia menemukan bahwa gubuk jerami itu kosong. Tidak, aku dalam jebakan. Hati Wolongsheng tenggelam, dia segera bereaksi, dan hatinya tenggelam ke dasar. Kaisar Pedang Gila Wudi dan yang lainnya yang seharusnya koma tidak dalam keadaan koma. Pasti ada penipuan dalam hal ini. Kaisar Martial Knife, apakah kamu tahu aku sedang menunggu? Kata Wong dengan dingin. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Crazy Blade Wudi tampak kecewa. Saya pikir itu akan menjadi orang lain yang mengkhianati Wan Baolou, tapi saya tidak pernah berpikir itu akan Anda Wolongsheng. Hanya mengandalkan kalian, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku menunggu? Ayo, di mana orang-orang kecil dari Paviliun Cendi? Yang paling kesal di antara kerumunan adalah Kimodo. Itu berlama-lama dalam energi iblis yang gelap, dan napasnya melonjak dengan cepat, dan itu sangat marah. Di matanya, pedang gila Kaisar Wudi bukanlah apa-apa. Setan asing. Keempat pedang bela diri Kaisar berdiri dengan bangga bersama-sama, dengan dingin menatap Kimodo. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ras alien. Terlalu omong kosong, selama yang ini membunuhmu. Aku tidak percaya kamu tidak dapat menemukan anak laki-laki itu. Sosok Kimodo berkedip, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam muncul di depan pedang gila Kaisar Wudi. Ledakan, energi iblis tak berujung mekar, berubah menjadi langit gelap, menutupi lembah. Kimodo meraih tangan pedang gila Wudi. Pada saat itu menembaknya, hantu melolong terdengar, disertai dengan dampak mental yang mengerikan, langsung membanjiri pikiran Kaisar Pedang Bela Diri Pedang Gila. Ada banyak gambar gunung mayat dan lautan darah yang tiba-tiba muncul di benak Kaisar Martial Blade. Hantu tak berujung melolong, memengaruhi jiwanya. Ini adalah serangan jiwa dari iblis alien. Selain itu, pedang bela diri Kaisar telah jatuh ke alam gelap Kimodo. Di alam ini, Kimodo adalah dewa dunia ini. Domain ras iblis alien jauh lebih menakutkan daripada domain Kaisar Wu manusia, karena domain ras iblis alien datang dengan serangan jiwa, dan sampai batas tertentu memang lebih kuat daripada Kaisar Wu manusia. Hehe, berurusan dengan Kaisar bela diri manusia kecil sepertimu, itu bukan masalah. Kimodo mencibir dalam hatinya, itu benar-benar percaya diri dan bangga. Itu bisa dikirim ke gedung Wanbao ini oleh Sang Guanxier. Kekuatannya pasti sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Yemos, itu tidak lebih dari iblis. Salah satu master top di pasukan klan. Selain itu, ia bangun cukup pagi, dan basis kultivasinya telah pulih lebih banyak. Dari sudut pandangnya, mudah untuk memenangkan pedang gila Kaisar Wudi. Tapi saat telapak tangannya hendak menggenggam pedang gila Kaisar Wudi, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak dari pedang gila Kaisar Wudi. Boom, niat pedang melonjak ke langit, dan bahkan merobek jejak bidang hitam. Kaisar bela diri pedang gila memegang pedang di kedua tangan. Seluruh orang itu seperti dewa pedang, dan dia menebas. Ledakan, langit pecah dan bumi terbelah. Seperti pisau yang membelah bumi, mekar tanpa henti. Bab 2302. Hei, anak ras manusia ini benar-benar bisa menembus dunia gelap kursi ini. Kimodo terkejut. Meskipun Kaisar Wudi dari pedang gila adalah puncak dari ras manusia, jiwa Kaisar Wu dari ras manusia terlalu jauh dari iblis alien mereka dan tidak dalam urutan yang sama besarnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Kimodo, Emperor Martial Blade sama sekali tidak dapat menembus domainnya, tetapi hasilnya secara alami mengejutkannya. Faktanya, alasan mengapa Emperor Martial Blade bisa membukanya adalah karena identitasnya sebagai pendekar pedang. Pendekar pedang itu berbeda dari prajurit biasa. Hanya orang yang benar-benar bertekad yang bisa menjadi pendekar pedang top. Kaisar Wu dari pedang gila terkenal di kalangan pendekar pedang daratan, dan secara alami memiliki dua kuas. Sangat disayangkan bahwa meskipun Kaisar Wudi dari Crazy Blade menyingkirkan dampak dari domain Kimodo, dia masih gagal untuk membagi dunia yang kacau ini. Energi sihir hitam tak berujung menyapu, dengan gila-gilaan melilit pedang di tangan Kaisar Crazy Blade, merusak maksud pedang di atasnya. Meskipun niat pedang Kaisar Martial Sword kuat, di bawah korosi energi iblis Kimodo, itu terus melemah dan akhirnya menjadi suram. Wajahnya sedikit berubah. Kekuatan iblis alien ini benar-benar menakutkan.
Kuncinya adalah metodenya terlalu aneh. Jie, nak, itu tidak berguna. Kamu menerobos domain kursi ini, tetapi kamu tidak bisa benar-benar merobeknya. Bahkan jika Kaisar bela diri, puncak ras manusiamu, domain kursi ini tidak rusak, sama sekali. Jadi, kamu masih harus mati, gading, manusia yang kuat sepertimu. Aku tidak bisa menyukainya lagi. Jiwamu pasti sangat enak, Jie. Kimodo Jie tersenyum aneh dan bergegas menuju Kaisar Wudi dari Met Sabre. Wolongsheng, Zhu Zishen dan yang lainnya tersedot AC. Kekuatan ras alien ini sangat mengerikan sehingga bahkan Emperor Martial Sword tidak dapat menembus domain orang ini. Jadi bagaimana dengan mereka? Untuk sementara, hati mereka dingin. Tetapi melihat alis Kaisar Wudi, ada cahaya dingin yang berkedip. Kaisar Wudi dari pedang gila jatuh, dan tidak ada belas kasihan di hati mereka. Melihat bahwa pedang bela diri Kaisar akan mati di tangan Kimodo, tiba-tiba, sebuah cibiran datang dari luar langit. Orang asing dengan suara kecil, nadanya sangat besar, bidang yang rusak ini. Pemuda ini dapat dengan mudah merobeknya, membuka. Suara ini berkabut dan bergemuruh, menyebabkan Zhu Zishen dan yang lainnya gemetar hebat. Siapa ini? Segera, mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan. Di atas langit yang tak berujung, sebuah telapak tangan besar muncul, seolah-olah para dewa mengulurkan telapak tangannya dan menekannya. Ledakan, dentur, telapak tangannya memiliki radius 100 kaki, dan cahaya guntur dan kilat tetap ada di sekitarnya. Dan cahaya yang melonjak, seperti dewa guntur yang memusnahkan, mendominasi dan agung, langsung merobek ranah gelap Kimodo. Engah, Kimodo tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh orang sudah terpana oleh telapak tangannya, tersapu dengan telapak tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Zhu Zishen dan yang lainnya memuntahkan darah dengan panik, organ internal mereka hampir meledak, menatap langit dengan ngeri. Di atas langit, sekelompok orang muncul, dan pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan mata dingin dan mulut yang menyeringai. Di sebelah kirinya, ada seorang lelaki tua dengan mata sedalam lautan, mengenakan jubah apoteker, memegang harta ruang melingkar, menatap dingin ke bawah. Di sebelah kanan, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu, dengan janggut abu-abu dan panjang hampir 1 kaki, mengambang di angin, melihat ke bawah dengan mata dingin. Melihat lelaki tua ini, Wolongsheng dan Zhu Zishen terkejut dan kehilangan suara mereka. Tuan-tuan. Pengunjung adalah tuan rumah Wan Baolou saat ini, Zhou Yuancheng. Dan di belakang Zhou Yuancheng, ada pembangkit tenaga listrik top bernama Wan Baolou, dengan mata dingin dan aura pembunuh. Wolongsheng, Zhu Zishen, aku tidak mengira kalian berdua telah mengkhianati Wan Baolouku. Mata Zhou Yuancheng dingin, dan ekspresinya sangat kecewa dan marah. Apa kabarmu? Wolongsheng dan Zhu Zishen memiliki perasaan yang luar biasa di benak mereka, dan kemudian menatap pemuda dan apoteker di sebelahnya dengan takjub. Anda adalah penguasa kota Tianlei, Qin Chen, dan penguasa paviliun alkimia Mo Yuanbai. Petik 2. Hehe, cukup pintar. Qin Chen tersenyum tipis. Tidak mungkin. Bukankah kamu di paviliun pil? Kenapa? Kenapa kamu datang ke sini begitu cepat, kan? Qin Chen tersenyum. Dengan cara ini, tidak jauh sama sekali. Bahkan orang asing dari istana berkabut dapat tiba. Bagaimana saya tidak bisa sampai? Tapi beberapa hari yang lalu kamu masih. Wolongsheng masih sulit dipercaya. Berita tentang Dancheng hanya beberapa hari lagi, dan tidak mungkin untuk bergegas dari Dancheng ke Gunung Wanbao dalam beberapa hari. Beberapa hari sudah cukup. Qin Chen mencibir. Dia sudah lama mengantisipasi bahwa Wang Qiming dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jadi dia bergegas ke pegunungan Wanbao segera setelah dia menyelesaikan masalah Dancheng. Jika dia sendirian, dia secara alami tidak akan dapat mencapai pegunungan Wanbao dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia mengendalikan aturan ruang angkasa, itu mungkin untuk tiba setidaknya 2 hari kemudian. Tapi Mo Yuanbai dengan harta pil paviliun berbeda dari surga dan 10.000 alam. Ketika misteri Laut Guntur dibuka, cermin pil Kaisar mampu mencapai Laut Guntur begitu cepat karena kekuatan surga dan 10.000 alam. Itu adalah harta karun luar angkasa. Dengan harta ini, Qin Chen dan Mo Yuanbai bergegas ke pegunungan Wanbao kemarin dan memasang jebakan ini. Tuan rumah Zhou Yuancheng,
Pemuda ini tidak salah dengan orang-orang Wan Baoloumu, kan? Qin Chen tersenyum dan menatap nyonya rumah Zhou Yuancheng. Terima kasih, Tuan Kota Qin kali ini. Jika bukan karena Tuan Kota Qin, lelaki tua itu akan tetap berada dalam kegelapan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Wan Baolou telah disusupi sampai titik ini oleh istana berkabut, dan istana kota. Tuan Qin akan bisa membaca lelucon. Zhou Yuancheng dengan dingin menatap Wolongsheng, Zhu Zishen, dan yang lainnya. Menunggu untuk ditangkap tanpa apa-apa, atau lelaki tua itu akan melakukannya sendiri. Pergilah. Wolongsheng dan yang lainnya tidak memiliki keberanian untuk tinggal pada saat ini. Mereka naik ke langit satu persatu, dan hendak melarikan diri ke sini. Pembentukan. Zhou Yuancheng berteriak dengan marah. Dan dengan segera Tuan Wan Baolou yang tak terhitung jumlahnya dikirim satu demi satu, dan orang-orang kuat ini dengan cepat membentuk formasi besar yang mengelilingi lembah. Seorang manusia biasa, mencari kematian. Hati Kimodo sangat marah, dan dia meledak ke langit, menyalakan lampu sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Meledak, dan lampu ajaib yang menakutkan menutupi langit dan matahari, dan menghadapi cahaya. Kimodo ini sangat kuat, ditambah dengan beberapa master ras iblis alien lainnya. Benar-benar mengguncang susunan besar sementara yang terdiri dari Wan Baolou menjadi raungan yang keras. Dan di samping itu, Wolongsheng dan yang lainnya membuat tembakan gila untuk bertahan hidup. Itu bergetar hebat. Iblis alien ini adalah kekuatan yang aneh. Zhou Yuancheng mengerutkan kening. Kekuatan iblis alien sangat berbeda dari esensi sejati dari seniman bela diri dari benua Tianwu, membuat pembangkit tenaga listrik Wan Baolou merasa sedikit sulit. Jika ini terus berlanjut, formasi besar akan segera rusak dan hilang. Maka akan lebih sulit bagi mereka untuk menjebak satu sama lain. Hah, bunuh. Memikirkan hal ini, Zhou Yuancheng mendengus dingin, bergegas langsung ke formasi, mengalihkan pandangannya ke Nakimodo, dan membunuhnya seperti kilat. Selama Cimodo diambil, sisanya tidak masalah. Bab 2303. Ledakan. Zhou Yuancheng dan Nakimodo bertarung bersama, kemuliaan ilahi yang tak ada habisnya mekar, dan kedua pria itu bertarung dengan liar, dan mereka seimbang. Zhou Yuancheng menjadi lebih ketakutan selama Perang Vietnam. Dia sudah menjadi kaisar bela diri teratas di daratan. Tetapi di depan Kimodo ini, dia tidak dapat mengambil banyak keuntungan. Terutama dampak jiwa Kimodo. Bahkan dia sangat sulit. Untungnya, dia berada dalam formasi besar yang diatur oleh Wan Baolou yang kuat, dan ditambah dengan kepemilikannya yang banyak harta, ini bisa menjadi tak terkalahkan. Tetapi meskipun demikian, Zhou Yuan masih terkejut. Orang yang kuat dari ras iblis alien dapat ditandingi secara seimbang dengannya. Setelah semua master iblis alien dikirim, benua Tianwu pasti akan jatuh ke dalam bencana. Biarkan aku datang. Melihat Zhou Yuancheng tidak bisa mengambil Cimodo dalam waktu singkat, tangan Mo Yuan terasa gatal. Wosh, dia bergegas langsung ke kelompok pertempuran dan mengecam Cimodo dengan pukulan. Hah, satu lagi. Ya, menurutmu lebih banyak orang yang bisa memenangkan kursi ini. Kimodo mendengus dingin. Pavilion Master Mo, hati-hati, iblis alien ini sangat aneh. Zhou Yuancheng mengingatkan. Haha, tidak apa-apa. Wajah Mo Yuanbai tenang. Tinjunya berubah menjadi gunung besar, hancur. Rusak. Kimodo mendengus dingin. Tubuhnya berubah menjadi cahaya ajaib dan menyerang. Tetapi ketika mengenai tinju Mo Yuanbai, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa? Kekuatan ini, ledakan, itu terpesona oleh pukulan, malu, dan energi iblis di tubuhnya melonjak, seolah-olah akan pecah kapan saja, menatap Mo Yuanbai dengan mata dingin. Apa? Zhou Yuancheng juga terkejut, dia menghabiskan waktu lama dan tidak bisa memenangkan Cimodo, tetapi Mo Yuanbai meledakkan lawan ke udara dengan satu pukulan, yang luar biasa. Tapi setelah dia merasakan aura di tubuh Mo Yuanbai, wajahnya berubah. Aura di tubuh Mo Yuanbai memberinya perasaan yang sangat berbahaya, seperti gunung tinggi yang berdiri di depannya, sehingga dia hanya bisa melihat ke atas. Bagaimana ini mungkin? Mo Yuanbai adalah penguasa Pavilion Pil, tetapi dia juga penguasa Wan Baolou, kaisar bela diri teratas dari daratan. Bahkan jika ada kesenjangan antara basis budidaya satu sama lain, paling-paling itu akan menjadi antara paman. Dan bahkan Zhou Yuan memiliki lebih banyak kekuatan terhadap dirinya sendiri.
Percaya diri. Karena dia berasal dari Wan Baolou, harta di tubuhnya jauh melampaui imajinasi orang biasa. Tetapi pada saat ini, dia berubah warna. Pada saat ini, Mo Yuanbai seperti dewa, berdiri tinggi di atasnya, menatapnya. Apakah kamu, manusia setengah suci? Kimodo menatap Mo Yuanbai dengan marah, dengan napas sedingin es berkilau di matanya. Setengah suci, Zhou Yuancheng menarik napas. Mungkinkah Mo Yuanbai sudah memasuki kondisi itu? Tidak hanya Zhou Yuancheng, tetapi juga wajah-wajah pembangkit tenaga listrik Wan Baolou lainnya, termasuk pedang gila Kaisar Wudi, menunjukkan ekspresi keheranan, penuh kejutan. Setan asing, sebenarnya ada dua hal. Mo Yuanbai mengerutkan kening. Jika Kaisar Wudi yang normal terkena pukulannya sendiri, dia akan terluka parah dan muntah darah. Tetapi Kimodo ini, cahaya ajaib yang melonjak di tubuhnya, benar-benar memblokirnya. Lihat api liang di kursi ini. Mo Yuanbai mendengus dingin, dan semburan api tiba-tiba muncul di tubuhnya. Api ini langsung mengubah malam menjadi terang seperti siang hari, dan semburan api berputar di sekitar tubuh Mo Yuanbai, berubah menjadi total 99. 81 bunga, masing-masing berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Panggilan, api ini dengan cepat mengalir ke Kimodo, mengelilinginya, dan api yang kuat mulai dengan panik memperbaiki aura iblis alien pada Kimodo. Api langit, mata Kimodo kucuk dan mengerikan, energi iblisnya melonjak liar, dan dia sangat menolak aura api yang dilepaskan oleh Mo Yuanbai. Namun, api yang dilepaskan Mo Yuanbai adalah api-api surgawi dan liang. Meskipun energi iblis Kimodo sangat menakutkan, dia masih tidak bisa menahan serangan api liang dan energi iblisnya dengan cepat meleleh. Apa? Itu berteriak, dengan wajah mengerikan, dan meraung, bocah manusia sialan. Jika kultivasi kursi ini belum dipulihkan, bagaimana bisa menjadi lawan dari kursi ini? Iblis itu hancur, melihat bahwa Kimodo akan jatuh ke tangan Mo Yuanbai. Tiba-tiba, ia meraung, dan seluruh orang tiba-tiba meledak. Betapa menakutkannya ledakan diri yang disebabkan oleh Kaisar Bela Diri Puncak. Seluruh lembah meraung dan bergetar hebat. Selain itu, cahaya jiwa yang gelap tiba-tiba keluar dari barisan besar, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Hehe, kamu juga ingin pergi di depan Ben Sao? Apakah kamu terlalu meremehkan Ben Sao? Qin Chen tersenyum tipis, sosoknya bergetar. Dia telah muncul di depan cahaya jiwa ini, dan meraih cahaya jiwa di tangannya. Itu adalah jiwa Kimodo. Kimodo berjuang keras di tangan Qin Chen, berteriak marah. Tetapi Qin Chen hanya memasukkannya ke dalam lempeng giok keberuntungan semesta dan membiarkan Lao Yuan menanganinya. Jiwa keluar dari tubuh. Ketika Mo Yuanbai dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka berpikir. Pada saat berikutnya, sosoknya bergerak lagi dan bergegas ke beberapa master alien lainnya. Master iblis alien ini sangat kuat, dan mereka setara dengan Kaisar Bela Diri teratas, tetapi di depan Mo Yuanbai, mereka tidak cukup untuk melihatnya. Dengan hanya setengah dari pekerjaan, Master Alien yang tersisa telah ditangkap Mo Yuan dengan warna putih. Bum bum bum. Pada saat krisis, mereka meledakkan diri mereka satu demi satu, dan jiwa mereka melayang ke langit, ingin melarikan diri ke sini. Hah, beku. Mo Yuanbai mendengus dingin, meremas tangannya, dan segera kekuatan mental yang tak terlihat terbentuk dan berubah menjadi sangkar, menjebak cahaya jiwa ini di dalamnya. Secara alami, kekuatan spiritual seorang apoteker biasa tidak dapat menjebak tuan dari ras iblis alien, tetapi Mo Yuanbai telah memasuki alam semi-sakral, jadi tentu saja dia tidak dapat diadili oleh orang biasa. Tuan Kotakin, Mo Yuanbai segera menyerahkan jiwa-jiwa iblis aneh ini kepada Qin Chen. Di depan orang luar, nama Mo Yuanbai untuk Qin Chen harus dicadangkan. Selesai. Dalam formasi besar, Wolong Sheng, Zhu Zishen dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi pahit. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar selesai, dan bahkan iblis asing tidak dapat melarikan diri sampai mati. Dengan beberapa dari mereka, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada akhirnya, Wolong Sheng dan yang lainnya menyerah dan ditangkap oleh Zhou Yuancheng. Maaf, saya membiarkan Tuan Kotakin dan Tuan Pavilion mau melihat lelucon itu. Tetapi saya tidak berharap mereka sudah
Zhou Yuancheng melangkah maju, tersenyum pahit, dan kemudian menatap Mo Yuanbai dan Qin Chen dalam-dalam. Dua pembangkit tenaga semi suci alam tiba-tiba memenuhi hatinya dengan tekanan. Apakah dunia luar berubah selama retretnya di Wan Baolou? Dulu tidak ada Master Semi Santo, tetapi sekarang dua tiba-tiba muncul. Bagaimana dia bisa menerimanya? Tidak, dia harus meluangkan waktu untuk mencerna informasi. Hehe, Poster Zhou telah berpikir terlalu banyak pada kenyataannya. Qin bukan pembangkit tenaga listrik semi bijaksana. Dia masih hanya basis budidaya kaisar bela diri puncak. Qin Chen tersenyum. Dia secara alami tahu apa yang telah menjadi Zhou Yuan, jadi dia menghiburnya. Bab 2304. Hanya kenyamanan Qin Chen bahwa wajah Zhou Yuancheng bahkan lebih pahit. Jika Qin Chen adalah master semi bijak, dia masih bisa mengerti. Siapa yang tahu bahwa dia hanya kaisar bela diri puncak, tetapi basis kultivasi yang ditunjukkan sebelumnya. Apakah Anda telah tertinggal? Zhou Yuancheng tersenyum pahit. Tentu saja. Dia juga pemilik Wan Baolou, dan segera memulihkan ketenangannya. Keduanya, Wolongsheng dan yang lainnya bahkan berkolusi dengan istana berkabut. Orang tua itu berpikir bahwa bukan hanya mereka yang terekspos di Menara Wan Bao. Jika ada lebih banyak orang yang datang, Rong Shou harus pergi dulu. Zhou Yuancheng adalah pembunuh, rupanya dia ingin menyiksanya dengan kejam. Lord Zhou, ayo pergi dan bekerja, dan saya akan melakukan kunjungan khusus besok nanti. Qin Chen juga mengerti apa yang dimaksud Zhou Yuancheng. Kaisar Martial Knife, kalian menemani Pavilion Master Mo dan City Master Qin, aku pergi. Zhou Yuancheng bertindak dengan penuh semangat dan tegas. Setelah pesanan turun, dia segera membawa Wolongsheng dan yang lainnya untuk pergi dan mulai pertumpahan darah Wan Baolou. Kurang debu, dan kali ini, kejutan yang menggembirakan terdengar, dan 4 sosok bergegas keluar dari kegelapan. Ketika keempat orang ini melihat kegembiraan Qin Chen, mata mereka berkedip. Itu adalah Wang Qiming, Di Tianyi, Leng Wushuang dan Qin Ying. Qin Chen memandang keempatnya. Wang Qiming hari ini dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Qin Ying yang terlemah telah menembus pertengahan tahap ke-9, dan Wang Qiming mendekati puncak tahap tengah, dan bahkan samar-samar melangkah ke wudi raksasa. Momentumnya. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, beberapa orang memiliki basis kultivasi seperti itu. Meskipun masih jauh lebih buruk daripada Yu Qiansui dan dirinya sendiri, dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Tianjiao lainnya yang tak terhitung jumlahnya di daratan, mereka lebih unggul. Terlalu banyak. Melihat sosok keempatnya, Qin Chen merasa semuanya tampak seperti dunia yang jauh. Masa mudanya yang paling bohemian dihabiskan bersama kelompok Wang Qiming. Ketika dia melihat mereka, Qin Chen berpikir berada di 5 kerajaan. Hal-hal di ibu kota selatan kuno. Saya berpikir saat itu, betapa belum dewasanya saya sendiri. Hari ini, Wang Qiming dan yang lainnya semuanya mengenakan pakaian sederhana. Tetapi napas di tubuh mereka menakutkan, seperti jurang maut. Waktu telah memungkinkan setiap orang untuk tumbuh dewasa, dan setiap orang menjadi berbeda. Kurang debu, Wang Qiming berjalan dengan penuh semangat, seperti pelukan beruang. Di Tianyi dan Leng Wushuang juga dengan bersemangat berkata, ada lebih sedikit debu. Saat itu, mereka tinggi, jenius dari dinasti Dawei, dan Qin Chen hanyalah penduduk asli dari tanah 5 kerajaan. Tetapi setelah keduanya mengalami pertempuran pertama di ibu kota selatan kuno, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Chen dan bersedia berdiri di depan yang sama dengan Qin Chen. Dalam retrospeksi, Hua Tiandu, salah satu dari 3 putra Liu Xianzong yang paling terkenal, telah lama menghilang. Namun, keduanya pecah jauh dari dinasti Dawei dan memasuki tanah 100 dinasti. Saya pergi ke Bei Tianyu dan bergabung dengan Wan Baolou sampai sekarang. Semua ini dibawa oleh Qin Chen. Jika bukan karena Qin Chen, saya khawatir mereka masih berjuang keras di tanah 100 dinasti. Bahkan jika mereka telah memasuki ranah Raja Wu, tetapi telah kehilangan panggung yang begitu besar, mereka adalah puncak Raja Wu. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, dan kamu semua menjadi lebih kuat. Qin Chen memandang Wang Qiming dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Kakak Ying. Kemudian, tatapan Qin Chen jatuh pada Qin Ying, yang menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Qin Chen,
Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Saudari Ying mengkhawatirkanmu. Mata Qin Ying berkaca-kaca. Setelah mendengar berita bahwa Qin Chen telah jatuh di alam guyu, dia hampir pingsan. Saudari Ying, tidak apa-apa bagiku. Kalianlah yang membuatku sangat khawatir. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Melihat Qin Ying, dia memikirkan kehidupan di ibu kota kerajaan-kerajaan Qi besar, memikirkan ibunya, dan memikirkan Qin Ying yang selalu melindungi dirinya sendiri saat itu. Tapi sekarang, tidak ada berita tentang ibunya di daratan, membuat Qin Chen cukup khawatir. Berkat perlindungan Tuan dan yang lainnya, jika tidak, Wang Qiming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan getir. Jika bukan karena perlindungan Kaisar Wudi dan Kang Sitong, mereka harus menanggung kesulitan di Wan Baolou ini, bahkan jika mereka dibunuh oleh wakil tuan rumah Zhu Zisen. Terima kasih beberapa orang. Qin Chen segera berbalik dan membungkuk kepada orang-orang Kaisar Wudi gila. Jangan sopan. 4 Kaisar Wudi buru-buru menanggapi. Jika Qin Chen juga seorang junior, itu akan baik-baik saja. Tetapi sekarang Qin Chen adalah penguasa kota Guntur Surgawi, jadi tentu saja mereka tidak berani menerima hadiah ini. Wang Qiming dan yang lainnya adalah murid kami, jadi tentu saja kami harus berlindung, bukan untuk yang mulia. Kata Kaisar bela diri pedang gila. Dikatakan demikian, Qin Chen masih mengingat kebaikan kalian semua. Qin Chen berkata dengan serius. Mengapa tidak semua orang turun dan berbicara? Mo Yuan berkata dengan senyum putih. Sekelompok orang dengan cepat datang ke lembah dan menemukan tempat untuk duduk. Lembah itu sedikit bobrok setelah pertempuran hebat. Tetapi Kaisar Martial Sword tinggal di sini sepanjang tahun, dan ada ledakan niat pedang di sekitarnya. Pedang bela diri Kaisar memang layak, dan niat pedang memenuhi lembah ini. Di mana, hanya saja Banmen membuat kapak. Kaisar Wudi buru-buru berkata. Dia juga berada di pihak dalam pertempuran sebelumnya. Di depan 2 orang, satu adalah Lord dan Pavilion dan yang lainnya adalah City Lord Ostander City. Apalagi masing-masing memiliki kekuatan semi-suci. Bahkan Lord-Lord sangat hormat, jadi dia secara alami tidak berani bersikap kasar. Kaisar Martial Sword sombong, tapi itu hanya kepribadiannya, tidak bodoh. Menghadapi orang yang kuat seperti Qin Chen, dia secara alami tidak akan bersikap kasar. Lihatlah beberapa orang, mereka semua memiliki beberapa penyakit gelap. Jika saya tidak menyukainya, saya dapat mengobati mereka untuk sementara waktu, sehingga mereka dapat menyingkirkan penyakit gelap itu. Kaisar Wudi dari pedang gila mengeluarkan minumannya yang berharga. Kedua pihak mengobrol untuk beberapa kata. Qin Chen segera tersenyum. Kaisar bela diri dari pedang gila segera terkejut, dan tiba-tiba berdiri dan berkata, kalau begitu terima kasih Tuan Kota Qin, dan Tuan Pavilion Mo. Mereka memiliki penyakit gelap. Mereka secara alami tahu, tetapi mereka semua adalah luka lama yang sulit disembuhkan. Bahkan jika mereka dipuja oleh Wan Baolou, mereka bisa mendapatkan banyak harta, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan. Dan penyakit gelap ini sebenarnya membatasi pertumbuhan mereka. Sekarang Qin Chen mengatakan bahwa dia akan menyelesaikannya untuk mereka. Bagaimana tidak terkejut? Anda harus tahu bahwa Qin Chen adalah murid dari Kaisar bela diri Po Chen yang legendaris dan Mo Yuanbai adalah Master Pavilion dari Dan Pavilion. Meskipun status mereka mulia, mereka tidak cukup kuat untuk membiarkan Master Pavilion menyembuhkan mereka. Kegembiraan yang tak terduga ini membuat beberapa orang heboh. Ini hanya masalah usaha. Qin Chen tersenyum sedikit. Saya pikir beberapa orang yang terjebak di ranah Kaisar Wudi sebagian besar disebabkan oleh penyakit gelap di tubuh mereka. Seharusnya hanya masalah waktu sebelum penyakit gelap diperbaiki dan mereka memasuki ranah Kaisar Wudi. Petik 2. Qin Chen hanya melirik ketiga Kaisar Hongluan Wu dan melihat masalah di tubuh mereka. Kaisar Hongluan dan yang lainnya berdedikasi untuk melindungi Wang Qiming dan yang lainnya, dan Qin Chen ingin mengembalikan mereka. Bab 2305. Dan kata-kata Qin Chen secara alami membuat Kaisar Wulu dan yang lainnya lebih bersemangat. Mereka telah terjebak di ranah Kaisar Wu raksasa selama beberapa bulan, tetapi mereka tidak bisa menembus ranah Kaisar Wu dari puncak. Sekarang mendengarkan kata-kata Qin Chen, ekstasi di hatinya hampir tidak bisa ditekan. Betul sekali.
Qin Chen memandang Kaisar Wudi dari pedang gila lagi. Saya mendengar bahwa Kaisar Wudi dari pedang gila adalah pendekar pedang terkemuka, dengan tangan pisau gila nirwana, dengan kekuatan tak terbatas. Qin juga melakukan sedikit riset untuk menghancurkannya. Prestasi. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk saling belajar? Kaisar Martial Sword memandang Qin Chen dengan takjub. Qin Chen merawat mereka karena penyakit gelap mereka. Dia secara alami akan mengerti bahwa ini adalah pembayaran dan membantu mereka. Tetapi apa alasan untuk berdiskusi dengannya? Apakah karena Anda ingin menggunakan nama diskusi untuk mengarahkannya? Meskipun basis budidaya Qin Chen luar biasa, dia dapat memperbaiki rantai tetapi dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di antara pendekar pedang daratan. Apa yang bisa diajarkan Qin Chen padanya sebagai pendekar pedang? Kebanggaan secara alami muncul di hati Kaisar Kuang Dao. Meskipun dia menghormati Qin Chen, dia tidak berpikir bahwa Qin Chen lebih baik dari dirinya sendiri dalam hal kehancuran. Apa? Kakak Crazy Saber tidak senang. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Dia sengaja berdiskusi dengan Kaisar Martial Mad Saber dan memberikan beberapa petunjuk kepada lawan. Tetapi jika lawan tidak mau, Qin Chen tidak akan memaksanya. Karena penguasa kota Qin tega berdiskusi, Kaisar ini tidak sopan. Terlepas dari tujuan pihak lain, Kaisar Wu di Crazy Blade tidak berpikir bahwa Qin Chen akan kehilangan dia. Dia ragu-ragu, lalu tersenyum dan setuju. Kekuatan Qin Chen ada di atasnya, dan dia setidaknya bisa belajar banyak hal melalui diskusi. Haha, lelaki tua itu hanya menunggu untuk menonton pertunjukan. Mo Yuanbai tertawa dari samping, dan dia berkata dengan senyum di dalam hatinya. Kaisar bela diri pedang gila ini berpikir bahwa ilmu pedang guru tidak akan bisa memberinya petunjuk. Haha, guru. Bagaimana mungkin Kaisar bela diri pedang gila ini mengerti artinya? Kedua orang itu tidak sengaja memilih tempat lain untuk perbandingan mereka. Kali ini, keduanya membahas bahwa mereka tidak akan menggunakan esensi sejati dan kekuatan spiritual, dan hanya menggunakan keterampilan pedang dan pedang untuk bersaing, dan cakupannya tidak akan terlalu besar. Di atas lembah, keduanya berdiri terpisah 100 meter. Di bawah lembah, Wang Qiming dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh semangat. Saudara Xuanbing, apa yang kamu katakan yang akan dilakukan Tuan Kota Qin? Kaisar Hong Luanwu bertanya dengan lembut melalui transmisi suara. Bagaimana saya tahu ini? Tetapi itu seharusnya untuk memberikan petunjuk kepada saudara Mad Sabre. Kaisar Xuanbing Wu tidak mengerti, mengerutkan kening. Tapi Brother Crazy Saber telah mencapai tingkat ekstrim di atas menghancurkan Dao-Dao. Meskipun kekuatan Master Kota Qin ini kuat, saya khawatir Brother Crazy Sabre tidak dapat memberitahunya apa akan. Hong Luanwu diragu. Anda bertanya kepada saya. Saya akan bertanya siapa yang akan pergi. Perhatikan baik-baik. Meskipun Tuan Kota Qin masih muda, dia adalah murid Kaisar Po Chen Wu, dan kekuatannya luar biasa. Pasti ada niatnya. Saya hanya perlu menontonnya. Meskipun Kaisar Xuanbing Wu tidak mengerti, mereka masih sangat mempercayai Qin Chen. Saudara pedang gila, hati-hati. Qin Chen mengeluarkan pedang kuno Banyu, dan pedang kuno itu bersinar dengan dingin. Tuan Kota Qin juga berhati-hati. Pedang gila Kaisar Wudi memegang tangan kanannya di gagang pedang Jixi dan perlahan menariknya keluar. Bersenandung, pisau nirwana ini benar-benar gelap, dan segera setelah ditarik keluar, kekuatan yang menghancurkan menyapu. Memotong. Kecepatan Qin Chen sangat cepat dan ganas, sosoknya melintas dan dia muncul di depan Kaisar Wudi Crazy, dan kemudian dia menebas dengan cahaya pedang yang memancarkan energi pedang yang menakutkan. Dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Kaisar Wudi gila tidak bereaksi terlalu lambat, dan pedang Jixi memegang pedang kuno Banyu Qin Chen, dan kekuatan kehancuran menyapunya. Bersenandung, aura kehancuran yang mengerikan menyapu, dan kekosongan itu beriak dengan riak dan riak yang tak terhitung jumlahnya. Ini baik, Qin Chen tertawa keras, menebas pedang demi pedang ke arah Kaisar Martial Sword Mad Saber. Satu pedang terbang lebih cepat dari satu pedang, seolah-olah tidak ada habisnya, dan juga membangkitkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Kekuatan penghancur yang kuat benar-benar tertahan pada bilahnya. Hanya ketika bertabrakan dengan pedang nirwana Kaisar Wudi yang akan meletus. Jika digantikan oleh Kaisar Wu yang normal, senjata di tangannya pasti akan meledak,
dan tubuhnya juga akan terkikis oleh aturan penghancuran. Tapi Kaisar Wudi Crazy Saber juga mahir dalam cara penghancuran. Qin Chen menggunakan ilmu pedang biasa untuk belajar darinya, hanya merasa sedikit. Ini kerja keras dan tidak berbahaya. Kaisar bela diri pedang gila ini memang sedikit panas di jalan kehancuran, ditambah dengan kemauan yang kuat dari pendekar pedang dan niat kuat dari pedang. Jika penyakit gelap dihilangkan, dan ada peluang yang cocok, mungkin tidak mustahil untuk mencapai puncaknya di masa depan. Qin Chen berdiri pada tingkat yang sangat tinggi, memeriksa Kaisar Wudi gila. Tapi Kaisar Martial Sword benar-benar terkejut, karena cara kehancuran Qin Chen bahkan lebih aneh darinya. Dia tidak menyadarinya di awal, tetapi ketika pertempuran berlanjut, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa merespons, merasa. Dia harus menanggapi dengan 12 poin semangat. Dia tidak tahu bahwa apa yang digunakan Qin Chen sekarang hanyalah bagian yang sangat halus dari cara penghancuran yang dia kuasai. Jika tidak, dia mungkin akan mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Lonceng jingle, lampu kehancuran yang indah beterbangan di langit malam. Lampu kehancuran ini tampaknya memiliki spiritualitas. Kadang-kadang mereka berputar di langit, kadang-kadang terbang ke atas dan ke bawah, dan kadang-kadang langsung keluar. Setiap kali mereka menyerang, cahaya kehancuran dimusnahkan. Semua memiliki lintasan yang berbeda, sulit dipahami. Ambil langkahku dan hancurkan manjuan. Qin Chen berteriak dengan suara rendah, meningkatkan kekuatan penghancur, dan memukulnya dengan pedang. Bersenandung, kekuatan destruktif yang menyapu seluruh dunia tetap ada. Qin Chen pada saat ini, seperti dewa kehancuran yang sama, mekar dengan kemuliaan tanpa akhir. Selamat pagi. Kaisar bela diri pedang gila meraung, memegang pedang di kedua tangan, dan tiba-tiba niat pedang yang kental naik ke langit. Merasakan kehebatan pedang ini, dia menembak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, cahaya kehancuran yang menyilaukan meledak. Qin Chen hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya, tetapi dia meningkatkan kekuatan untuk menghancurkan kebenaran yang mendalam. Tiba-tiba, kekosongan di sekitarnya dilintasi oleh kekuatan kehancuran dan kejutan. Di bawah kekuatan destruktif ini, beberapa puncak gunung raksasa di dekat lembah diam-diam dimusnahkan dan runtuh menjadi dua. Anda harus tahu bahwa mereka berdua tidak menggunakan esensi sejati, dan bertukar murni berdasarkan makna yang mendalam. Jika tidak di bawah serangan ini, radius 100 li dapat dihancurkan dan berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Kekuatan destruktif meletus sepenuhnya, menghancurkan pedang gila Kaisar bela diri. Apa? Kaisar pedang bela diri merasa ngeri. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Qin Chen dalam serangan ini tidak lebih kuat darinya, atau bahkan lebih lemah darinya. Tetapi makna kehancuran yang mendalam terkandung di atasnya, yang menyebabkan ini, sebagai hasil dari anak ini begitu sempurna di jalan kehancuran. Yang lebih mengejutkan Kaisar Martial Sword adalah penggunaan Qin Chen untuk menghancurkan Profound Truth, dan teknik itu bahkan lebih menakutkan daripada dia. Apakah ini benar-benar anak laki-laki yang baru berusia 30 tahun? Kaisar Martial Blade terkejut dan menatap Qin Chen. Bahkan jika pihak lain mulai memperbaiki rantai dari rahim ibunya, tidak mungkin untuk memperbaiki rantai ke level ini dalam waktu sesingkat itu, kan? Pelaku kejahatan, itu benar-benar pelaku kejahatan. Di bawah keterkejutan, semangat juang di hati Kaisar Martial Blade menjadi semakin mendidih. Perang, dia meraung, niat pedang meledak di tubuhnya, dan cahaya pedang yang terang menembus malam, berubah menjadi aura pedang yang mencapai langit, dan menebas ke arah Qin Chen. Bab 2306. Gemuruh, niat pedang naik ke langit, menerangi langit di seluruh lembah, dan niat pedang yang menakutkan tersapu, mengguncang seluruh lembah bergemuruh dan menderu. Di atas pendekar pedang yang mengguncang langit, rune jalan melonjak, dan jalan dipindahkan, memaksa. Langkah ini dibuat oleh Kaisar Wudi dari Met Sabre dan butuh 100 tahun kerja keras. Itu adalah triknya yang paling puncak. Dengan satu pukulan, situasinya berubah dan dunia terkejut. Tidak, semuanya keluar dari lembah. Kaisar Xuanbingwu dan yang lainnya mengubah warna mereka, dan mereka akan segera mundur. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Meskipun Kaisar Wudi tidak mendesak esensi sejatinya, kekuatannya telah berkurang, tetapi itu hanya tersapu.
Kekuatan destruktif menyebabkan mereka dan Wudi raksasa ini berubah warna satu demi satu. Wajah mereka terkejut. Jika mereka tersapu oleh kekuatan destruktif ini, meskipun mereka tidak akan terluka secara fisik, di bawah pengaruh kekuatan aturan, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan pada asal tubuh, dan bahkan mempengaruhi persepsi aturan di masa depan. Hehe, tidak perlu. Mo Yuan tersenyum, dengan lembut mengangkat tangannya, bersenandung. Kekuatan tak terlihat menyebar, menyelimuti semua orang, dan langsung mengisolasi kekuatan mengerikan di luar, dan tidak bisa merasakannya sama sekali. Sangat kuat, apakah ini kekuatan level semi-suci? Kaisar Xuan Bingwu dan Kaisar Hongluan terkejut. Mereka menatap Mo Yuanbai dengan takjub. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya aturan langkah Kaisar Wudi. Mereka bahkan muncul di Rune Dao. Tetapi Mo Yuanbai hanya dengan lambaian tangannya, kekuatan ini diblokir dari dunia luar. Yang paling penting adalah perasaan ringan Mo Yuanbai yang mengangkat beban membuat Kaisar Xuan Bingwu dan yang lainnya menghela nafas. Pada saat ini, Kaisar Wudi dari Mad Saber mengayunkan Jimmy Sword, memandang ke langit dengan marah, dan seluruh orang langsung menembak. Dengan satu tembakan, seperti guntur dan raungan, sepenuhnya menafsirkan kekuatan ledakan. Trik ini luar biasa, murid Qin Chen menyusut, dan pedang Kaisar Martial Sword mengguncang pikirannya, dan kekuatan penghancur liar menyentuh hatinya. Luar biasa, Qin Chen benar-benar mengagumi Emperor Martial Sword Crazy. Teknik pedang ini adalah salah satu teknik pedang yang pernah dia lihat sebelumnya, dan itu cukup untuk menempati peringkat 3 besar. Namun, itu tidak cukup. Kekuatan kehancuranmu mendominasi dan mengandung kehancuran, tetapi tidak ada generasi. Setelah kehancuran, itu adalah kekacauan dunia dan terulangnya vitalitas. Hanya kehancuran yang mengandung vitalitas yang merupakan cara penghancuran yang sebenarnya. Qin Chen berkata, dia memiliki pedang. Memanggil, aura pedang hitam legam naik ke langit. Aura pedang ini lurus seperti asap serigala, membawa kekuatan penghancur. Tetapi dalam kekuatan penghancur ini, mengandung sesuatu yang sama sekali baru. Tidak jelas. Tidak jelas. Tapi membuat pedang Qin Chen menjadi berbeda, seolah melahirkan kehidupan baru. Dia berbaur ke jalan ini. Rambutnya yang panjang berburu dan terbang, dan pedangnya berkembang. Bisa, cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang, dan ledakan logam yang terdistorsi terdengar, dan kedua kekuatan dengan cepat meleleh dalam kehampaan. Di antara mereka, kekuatan penghancur gelap dengan cepat menghilang satu sama lain, tetapi jalan Qin Chen mengandung sesuatu yang lebih. Kekuatan level secara langsung menghancurkan cara kehancuran Kaisar Wudi gila. Engah, Kaisar Martial Blade terkejut dan terbang keluar, seteguk darah menyembur keluar, dan jubahnya hancur berantakan, seperti kupu-kupu terbang menjauh. Ini karena kekuatan Qin Chen yang berkurang. Jika Qin Chen tidak melakukannya, bahkan jika dia tidak mengaktifkan True Essence-nya, kekuatan penghancur yang mengerikan saja akan mampu mengoyak daging yang diberikan oleh Emperor Crazy Blade dan mengubahnya menjadi bubuk. Kekuatan apa itu barusan? Kaisar Martial Sword tercengang dalam kehampaan, dan dia mengambang di sana dengan kosong. Kekuatan Qin Chen sebelumnya memberinya dampak yang sangat kuat. Ini juga merupakan kekuatan kehancuran. Kehancuran yang mewakili kematian. Tetapi kekuatan kehancuran yang Anda rasakan hanyalah cara penghancuran yang paling sederhana, dan cara penghancuran yang sebenarnya harus mengandung vitalitas. Apa yang disebut hidup sampai mati, tujuannya adalah hidup. Ini bisa mewakili kehancuran yang nyata, bukan kemurahan hati untuk mati. Kematian tidak mengerikan. Ini adalah yang paling sulit untuk melihat harapan dalam kehancuran. Qin Chen berkata, terlahir sampai mati. Kaisar bela diri pedang gila bergumam. Dia telah memperbaiki jalan kehancuran hingga ekstrim, dan dia tidak bisa melihat jalan di depan. Tetapi kata-kata Qin Chen tampak seperti seberkas cahaya, langsung menerangi dunia dan dunia di dalam hatinya. Jalan gelap di depan tampak diterangi, mengarah ke kejauhan. Ternyata inti dari kehancuran adalah untuk bertahan hidup. Kaisar Martial Blade jatuh ke dalam keadaan misterius, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Apakah kamu datang lagi? Qin Chen melihat bahwa Kaisar Martial Sword memiliki perasaan, dan berkata sambil tersenyum. Datang, ini baik. Qin Chen tersenyum dan berkata, saya hanya menggunakan 1 poin sebelumnya. Tetapi kali ini, saya akan menambah 1 poin.
Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen menembak. Cahaya pedangnya seperti guntur, dan cahaya gelap kehancuran berkedip, seolah-olah bisa menelan malam. Tetapi dalam kegelapan kehancuran ini, ada vitalitas yang melonjak. Kaisar Martial Sword dengan ekspresi serius, memegang 90 pisau di kedua tangan. Seluruh orang mencondongkan tubuh ke atas dan menebas. Bersenandung. Dalam cahaya pedangnya, ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan tumbuh. Bisa. Kedua kekuatan bertabrakan, dan gelombang udara yang ganas menyapu semua limbah dalam sekejap. Saat berikutnya, seluruh lembah bergemuruh, runtuh menjadi dua, dan puing-puing berhamburan. Seperti terakhir kali, pedang bela diri Kaisar terbang terbalik, darah menyembur dengan liar. Kali ini, dia terluka lebih parah, dan seluruh tubuhnya memerah. Kekuatan horor terus melanda, tetapi semua orang di bawah perlindungan Mo Yuanbai aman dan sehat. Apa? Mo Yuanbai terkejut. Melihat Kaisar Martial Sword Crazy, dia menemukan bahwa gerakan Emperor Martial Sword Crazy tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Hei, sudah ada kemajuan. Qin Chen juga tercengang. Bakat pedang gila Kaisar bela diri memang luar biasa, dan dia memiliki sentimen. Tentu saja, selain bakat, ini juga karena Emperor Martial Sword sendiri memiliki pencapaian luar biasa dalam hal penghancuran. Ini adalah satu-satunya cara untuk memahami dalam waktu singkat, dan digantikan oleh orang lain, bahkan kata Qin Chen. Tidak peduli apa yang Anda pahami, itu mungkin tidak sama dengan Kaisar Wudi gila. Datang lagi, pedang bela diri Kaisar meraung dan bergegas lagi. Ini baik, Qin Chen berkata. Tetapi kali ini, dia mengambil 1 poin, dan terus menggunakan hanya 1 poin. Karena jika Anda menambahkan poin lain, Kaisar bela diri pedang gila tidak akan mampu menanggungnya, apalagi memahaminya pada saat itu. Kekuatan destruktif dapat memusnahkannya. Kedua belah pihak bertarung lagi. Kaisar Martial Sword tiba-tiba terbang ke bawah dan duduk bersila di lembah. Di tubuhnya, serangkaian niat pedang yang mengerikan memenuhi tubuhnya, dan dia terus-menerus menelan dan berkedip terus-menerus beredar. Jelas dia punya akal, dan dia merasa terlalu banyak sekaligus. Jika dia terus berjuang, dia tidak akan terus membuat kemajuan. Sebaliknya, ia akan kehilangan inspirasi karena terlambat mencerna. Karena itu, ia harus memperbaiki rantai itu sesegera mungkin. Bab 2307. Teknik pedang ini, konsepsi artistik ini. Kaisar Wudi tidak hanya tergila-gila dengan sentimen, tetapi Wang Qiming di samping juga memiliki matanya yang berkedip dan bergumam di mulutnya. Hah, dia bergegas keluar dari perlindungan Mo Yuanbai dan memasuki lembah, tiba-tiba memancarkan cahaya hitam aneh di tubuhnya. Setelah dia memasuki domain bela diri, dia datang ke pintu pedang gila Kaisar Wudi. Wawasannya tentang teknik pisau berada di garis yang sama dengan pedang gila Kaisar Wudi. Karena itu, setelah menyaksikan keduanya bertarung satu sama lain, dia mendapat banyak manfaat dari tubuhnya. Benih parasit, persepsi surga dan bumi jauh melampaui orang biasa, segera memiliki sentuhan yang menakjubkan. Hatinya gelisah, dan Wang Qiming tidak bisa menahan diri untuk mencabut pedangnya dan berlatih. Ledakan, ledakan, ledakan. Teknik pedang Wang Qiming sangat biasa pada awalnya, tetapi secara bertahap, ada suara angin dan guntur, dan aura hitam kehancuran gelisah, meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya. Bersenandung, tiba-tiba, kekuatan mengerikan melintas di tubuh Wang Qiming, bergemuruh, seolah-olah beberapa belenggu patah di tubuhnya. Napas yang keluar dengan panik meningkat. Anak ini benar-benar menerobos alam Kaisar bela diri dari tahap akhir. Mo Yuanbai menyaksikan adegan ini dengan takjub. Keadaan Wang Qiming tidak bisa lebih jelas baginya. Ini jelas menerobos ranah Kaisar Wu raksasa. Hanya menonton Master dan Kaisar Martial Sword bertarung satu sama lain, dia langsung menerobos. Bukankah anak ini terlalu abnormal? Mo Yuanbai tercengang. Orang-orang yang bahkan lebih terkejut daripada Mo Yuanbai sebenarnya adalah Kaisar Xuan Bingwu. Kejutan di hatinya melampaui kata-kata. Wang Qiming menerobos Wudi raksasa. Dia bergabung dengan Wan Baolou dalam waktu kurang dari 10 tahun, kan? Dalam waktu kurang dari 10 tahun, saya menerobos dari ranah Raja Wu ke ranah Kaisar Wu ini. Suara AC menghirup tiba-tiba keluar.
Mereka menyaksikan Wang Qiming tumbuh sedikit demi sedikit, dan kejutan di hati mereka secara alami jauh melampaui orang biasa. Sejujurnya, Wang Qiming mampu memasuki ranah kaisar bela diri tingkat menengah tingkat ke-9 saat ini. Mereka sudah sangat terkejut. Tetapi kaisar bela diri puncak jangka menengah ingin masuk ke kaisar bela diri raksasa. Tetapi itu sebenarnya penghalang. Di daratan, ada banyak kaisar Wu jangka menengah. Tetapi kaisar Wu raksasa semuanya pencegah dan bergengsi. Dalam pandangan mereka, tidak peduli seberapa berbakatnya Wang Qiming, akan memakan waktu sekitar 10 tahun untuk mencapai ranah kaisar Wu dari puncak jangka menengah kaisar Wu. Oke hadir, menakjubkan. Dalam keterkejutan, kepahitan tak berujung muncul di hati mereka. Dunia ini benar-benar tidak seperti dulu. Anda tahu, sebelum mereka bergabung dengan Wan Baolou, mereka sudah menjadi Wudi 9 surga yang kuat. Setelah bergabung dengan Wan Baolou, mereka memperoleh banyak sumber daya. Masih butuh 100 tahun untuk mencapai status mereka saat ini. Yang terbaik di antara Wudi raksasa, pemujaan teratas di Wan Baolou. Tapi sekarang, hanya dalam 10 tahun, Wang Qiming telah melintasi perjalanan yang telah mereka lalui lebih dari 100 tahun yang lalu. Terlepas dari kenyamanan dan kegembiraan, rasa kehilangan belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Qiming menerobos. Qin Chen juga merasakan keadaan tubuh Wang Qiming, menunjukkan sedikit kejutan. Sejujurnya, dia menunjuk Kaisar Wudi dari pedang gila, dan dia tidak bermaksud membuat Wang Qiming menerobos Kaisar Wu dari raksasa. Meskipun Wang Qiming juga seorang pendekar pedang, prinsipnya pasti berbeda. Awalnya dalam rencana Qin Chen, dia berencana untuk menggunakan waktu 2 atau 3 tahun untuk memberikan saran kepada Wang Qiming dan mitra lainnya. Dia percaya bahwa dengan bakat dan bimbingannya sendiri, mereka pasti akan memiliki waktu yang luar biasa dalam 2 atau 3 tahun. Metamorfosis. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Qiming akan benar-benar menerobos secara langsung setelah melihat dia dan pedang gila kaisar bela diri. Ini adalah kejutan, tidak benih parasit di tubuhnya. Dalam kegembiraan, Qin Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba berubah. Wang Qiming memiliki biji parasit putih di tubuhnya. Meskipun benih parasit putih belum meletus begitu Wang Qiming menerobos Wudi raksasa, dia pasti akan menangkap Wang Qiming. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksa Wang Qiming. Tidak baik, Qin Chen langsung terkejut dan jatuh di depan Wang Qiming dengan cepat, dan pada saat yang sama berkata dengan cemas, "Lao Yuan, ayo lihat keadaan Wang Qiming." Pada saat ini, aura Wang Qiming telah mencapai puncaknya, dan pada saat yang sama aura kehancuran yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam aura kehancuran ini ada kekuatan khusus. Inilah kekuatan kehidupan yang bisa lahir di sini. Selain kekuatannya, ada napas aneh di tubuh Wang Qiming, secara bertahap terbangun. Ledakan, aura hitam menyebar langsung dari tubuhnya. Ini adalah energi iblis dan pada saat ini, energi iblis ini sedikit merusak tubuh Wang Qiming. Seperti yang diharapkan Qin Chen, setelah Wang Qiming menerobos Wudi raksasa, benih parasit di tubuhnya akhirnya pecah dan mulai merebut dan mengikis Wang Qiming. Bersenandung. Dalam sekejap, Wang Qiming berubah menjadi iblis dengan garis-garis hitam di sekujur tubuhnya. Dan gelombang energi iblis keluar dari tubuhnya seperti dewa iblis. Ekspresi Mo Yuanbai berubah. Dan dia terbang dengan cepat, dia adalah Kaisar Xuan Bingwu juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Pergi. Qin Chen tidak peduli untuk menjelaskan terlalu banyak, dan dengan cepat meremas formasi dengan kedua tangan. Pelat formasi Tiankong Wan Zuan dan Kixuan Dou Tianxingyi terbang dalam sekejap, menutupi dunia. Mengaum, Wang Qiming membuka matanya. Pupilnya menjadi gelap, dan energi iblis yang tak ada habisnya naik ke langit. Tetapi dalam energi iblis ini, masih ada niat pedang yang menggila. Bersenandung, di atas kepala Wang Qiming, sosok kosong muncul. Ini adalah orang tua yang jujur. Matanya dingin, matanya seperti dua pedang. Dan dia meledak dengan niat membunuh yang mengerikan tanpa akhir. Kaisar pedang tertinggilah yang memasuki tubuh Wang Qiming pada awalnya. Memotong, Wang Qiming meledak, dan di mata yang gelap, ada juga cahaya pedang yang berkedip-kedip. Ini adalah pedang tertinggi dari Kaisar pedang tertinggi. Ini membunuh benih parasit dan memutuskan hubungan antara keduanya. Kedua kekuatan bertabrakan, dan ledakan kekuatan mengejutkan semua orang yang hadir.
Kaisar Pedang Tertinggi. Kaisar Martial Blade membuka matanya dan terbangun dari sentimennya. Dia terkejut ketika dia melihat hantu di atas kepala Wang Qiming dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Kaisar Pedang Tertinggi, orang pertama legendaris dari Dao Dao di daratan, hanya ada dalam legenda, dan dia beruntung melihatnya hari ini. Sumber lama, Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan mentalnya jatuh pada Wang Qiming, dan dia menemukan bahwa kondisi Wang Qiming tidak terlalu baik. Anak ini sedang ditangkap oleh benih parasit di tubuhnya, tetapi masih ada kekuatan di tubuhnya yang memutuskan hubungan antara benih parasit dan anak ini. Tetapi apakah itu dapat dipotong masih belum diketahui. Suara Lao Yuan itu terdengar dengan sungguh-sungguh. Terlalu sulit untuk memotong benih parasit. Benih parasit lahir dari Chaos Demon Nest. Jika begitu mudah untuk dipotong, itu tidak bisa menjadi objek suci dari ras iblis alien. Bab 2308. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa niat pedang di tubuh Wang Qiming dan energi magis hitam berbenturan dengan keras, dan keduanya tampak seimbang. Dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa menekan orang lain. Apa? Wang Qiming meraung. Tubuhnya berkedip, tubuhnya diliputi energi sihir, dan wajahnya ditutupi dengan garis-garis hitam, yang sangat menakutkan. Ini, kekuatan iblis alien. Crazy Blade Martial Emperor dan yang lainnya tersedot AC. Mereka yang baru saja melawan alien iblis sebelumnya secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Wang Qiming sangat mirip dengan iblis alien. Qin Chen mengangguk. Ya, benih ditanam di tubuh Wang Qiming oleh ras alien. Benih ini dapat meningkatkan bakat prajurit manusia 10 kali lipat, tetapi dengan cara yang sama, benih ini akan menyerap parasit. Kekuatan parasit meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Peningkatan kekuatan parasit. Sampai parasit menerobos ke ranah Kaisar Wu raksasa, benih ini akan benar-benar meledak dan mulai mengambil tubuh parasit dan menjadikannya tungkunya sendiri. Qin Chen tidak menyembunyikan apapun. Dan kata-katanya secara alami menarik kejutan Kaisar Wudi dan yang lainnya. Tidak heran Wang Qiming dan kultivasi mereka meningkat begitu cepat itu karena ini. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa kekuatan Wang Qiming telah meningkat. Tapi sekarang Wang Qiming adalah Kaisar Wudi tidak bisa membantu dengan cemas. Jangan khawatir, tubuh Wang Qiming mengandung kehendak Kaisar Pedang Tertinggi. Kaisar Pedang yang berdaulat jatuh karena berkelahi dengan iblis alien. Dia sangat akrab dengan iblis alien. Dia juga merasa ada benih parasit di Wang tubuh Qiming. Bakat Wang Qiming ditempatkan di tubuh Wang Qiming. Dengan pedang tertinggi, Wang Qiming harus bisa membunuh benih parasit ini, dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Qin Chen berkata begitu, tapi dia masih sedikit khawatir. Dia adalah orang yang secara pribadi mengalami kengerian benih parasit. Dia secara alami tahu betapa berbahayanya benih parasit ini. Wang Qiming mungkin tidak lemah dalam bakat, tetapi dia jauh lebih buruk daripada dirinya sendiri dalam hal pencapaian jiwa. Bisakah dia menahan parasit itu? Qin Chen tidak yakin tentang penyitaan benih. Jika Wang Qiming tidak bisa menahannya pada saat kritis, Qin Chen dan Lao Yuan secara alami akan mengambil tindakan. Tetapi dengan cara ini, Wang Qiming juga akan memiliki sejumlah kerusakan. Satu-satunya hal yang bisa diharapkan sekarang adalah Wang Qiming dapat menahan perebutan benih parasit ini. Pada saat ini, Wang Qiming secara alami tahu bahwa dia berada pada saat yang paling kritis, dan keinginannya dengan panik didesak untuk melawan perebutan benih parasit. Memotong, memotong, memotong. Kekuatan mengerikan muncul di tubuhnya. Memotong energi iblis hitam terus-menerus, dan wajah Qin Chen menunjukkan kegembiraan, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan benih parasit di tubuh Wang Qiming sedang dipotong sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, kehendak Kaisar Pedang Tertinggi terus-menerus dikonsumsi dan hilang. Melihat bahwa kekuatan iblis alien akan terputus, tiba-tiba bersenandung, benih parasit dalam tubuh Wang Qiming tiba-tiba melepaskan 2 ki sihir hitam. Kedua ki sihir hitam ini tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh di Tianyi dan Leng Wushuang seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang terlambat untuk bereaksi. Bahkan Qin formasi besar di bawah debu tidak dapat menghentikan kedua kekuatan ini. Apa? Ki iblis memasuki tubuh, hanya untuk melihat tubuh di Tianyi dan Leng Wushuang. Satu demi satu ki iblis muncul. Keduanya berteriak, kekuatan mereka meningkat dengan gila. Booming, booming. Mereka juga menerobos ke Wudi raksasa pada saat yang sama.
dan mereka berdua juga diselimuti oleh energi iblis. Tidak baik. Suara Lao Yuan penuh dengan kecemasan. Benih parasit di tubuh Wang Qiming tidak bisa bertahan. Dia merasakan benih parasit di tubuh di Tianyi dan Leng Wushuang. Jadi dia mencari bantuan dari dua benih parasit ini. Pertama kali Qin Chen mendengar bahwa ada hal seperti itu. Tiga benih parasit meletus pada saat yang sama, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kalian mundur dengan cepat. Qin Chen tidak peduli lagi dan memberikan suara rendah kepada Mo Yuanbai dan yang lainnya. Lalu matanya seperti listrik, menatap di Tianyi dan Leng Wushuang. Mo Yuanbai melihat adegan ini, mengetahui bahwa Qin Chen harus memiliki sesuatu untuk ditampilkan, dan segera pergi dengan Kaisar Bela Diri Pedang Gila dan Qin Ying dan yang lainnya. Setelah beberapa orang pergi, Qin Chen segera berkata kepada Lao Yuan, "Lao Yuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Jangan khawatir, mari kita lihat apakah di Tianyi dan Leng Wushuang dapat menahan erosi benih parasit. Jika kita tidak bisa melawan, kita akan mengambil tindakan." Lao Yuan juga sedikit gugup saat ini, dan jarang melihat benih parasit merebut rumah. Situasinya adalah tiga benih parasit meletus pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, energi iblis di Tianyi dan Leng Wushuang melonjak liar di tubuh mereka, tetapi dua aura menakutkan juga muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Secara alami, mereka juga berada di alam misterius iblis surgawi, kehendak orang kuat yang memasuki tubuh mereka. Salah satu sosok naik ke langit dan bumi, memancarkan kekuatan mengejutkan para dewa dan bumi abadi, sementara orang lain, dengan anggun, mekar dengan napas sedingin es membekukan kekosongan di area ini. Keduanya bekerja sama dengan Kaisar Pedang Tertinggi untuk melawan tiga benih parasit. Hati Qin Chen tiba-tiba mengangkat tenggorokannya. Apa yang menggairahkan Qin Chen adalah bahwa di bawah konfrontasi ketiga kekuatan ini, benih parasit di tubuh tiga orang terus-menerus ditekan, dan napas mereka secara bertahap melemah. Apakah itu akan berhasil? Qin Chen bersemangat. Meskipun benih parasit adalah krisis, itu juga merupakan peluang. Begitu benih parasit tidak bisa mengambil Wang Qiming dan yang lainnya, kekuatan di dalamnya akan diserap dan ditelan oleh Wang Qiming dan yang lainnya. Pada saat itu, Wang Qiming dan yang lainnya pasti akan mengalami peningkatan yang lebih menakjubkan. Mereka bertiga akan berhasil. Lao Yuan juga menghela nafas dengan emosi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Tiga anak laki-laki Kaisar Bela Diri Manusia mampu menahan benih parasit, dan dengan keinginan mereka sendiri, mereka berhasil mencapai emosi. Harus dipahami bahwa Wang Qiming dan tubuh mereka tidak memiliki semua pengekangan kuat dari King Lian Demon Fire dan Thunder Bloodline asli Qin Chen. Satu-satunya hal yang mereka andalkan adalah aura pembangkit tenaga listrik kuno ini dan keinginan mereka sendiri. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa energi iblis dari ketiga tubuh Wang Qiming dengan cepat melemah. Melihat bahwa benih parasit akan gagal merebut rumah, itu akan ditelan oleh Wang Qiming dan yang lainnya. Tiba-tiba, bersenandung, di dunia bawah, kehampaan di depan mereka bertiga terbuka, dan di dunia yang jauh, kekuatan dunia bawah bangkit, dan di ujung kehampaan yang tak berujung, tampaknya hantu sarang iblis muncul dari langit. Sarang ajaib ini meletus dengan aura yang sangat menakutkan, menembus kehampaan yang jauh, dan turun secara instan, sebenarnya untuk membantu benih parasit merebut trio Wang Qiming. Ini sarang kekacauan, seru Lao Yuan, menunjukkan keterkejutan. Dan Qin Chen juga melihat sarang iblis hitam dengan kaget, dan seluruh tubuhnya tegak dan suram, dan ketakutan muncul dari lubuk hatinya, seolah-olah sarang iblis berisi kekuatan paling jahat di dunia. Tidak baik. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa khawatir tentang mengapa kekuatan Chaos Demon Nest tiba-tiba datang. Di tengah kemarahan, pedang karat misterius di tangannya tiba-tiba muncul dan menebas ke arah sarang iblis dengan panik. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan Chaos Demon Nest datang. Jika tidak, setelah benih parasit merebut ketiga Wang Qiming, itu akan berakhir. Bab 2309. Pada saat ini, Qin Chen pecah sepenuhnya. Demi Wang Qiming dan ketiga orang itu, dia langsung menunjukkan pedang karat misteriusnya yang paling kuat, tanpa memberikan Chaos Demon Nest kesempatan sama sekali. Sumber lama. Pada saat yang sama Qin Chen berteriak, dan Lao Yuan tahu bahayanya, dan segera menuangkan kekuatan ke tubuh Qin Chen. Kekuatan Qin Chen meroket dalam sekejap,
Ledakan, aura pedang yang mencapai langit melonjak keluar, dan segera menebas Chaos Demon Nest. Cahaya pedang yang terang mengalir ke langit, menerangi seluruh langit malam lembah, seolah-olah telah pergi dari malam ke siang dalam sekejap. Cahaya menyilaukan meledak, dan dampak mengerikan menyapu, dan wajah Mo Yuanbai sedikit berubah dengan Qin Ying dan yang lainnya dengan cepat pergi di kejauhan. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan mengerikan yang meletus dari lembah yang jauh dengan ngeri. Buru-buru membentuk perisai pertahanan di depannya. Dengan keras perisai pelindung Mo Yuanbai bergetar hebat dan dia mendengus. Darah di tubuhnya melonjak, hampir menyemburkan seteguk darah. Sangat kuat, Mo Yuanbai memandang lembah dengan takjub. Jika dia tidak meninggalkan lembah, jika dia berada di lembah, gelombang kejut ini pasti akan menyakitinya. Menguasai, Mo Yuanbai khawatir, dan segera menoleh ke Kaisar Xuan Bingwu dan yang lainnya. Pergi dari sini dulu. Ketika suara itu jatuh, dia berbalik dan terbang menuju lembah. Ayo pergi. Kaisar Martial Blade menghela nafas dan menatap Qin Ying yang khawatir dan yang lainnya. Tetapi dia juga tahu bahwa kekuatan mereka tidak akan berpengaruh di masa lalu. Alam suci. Suatu hari aku akan menerobos. Kaisar Martial Sword menembak Leng Mang di matanya. Instruksi yang diberikan Qin Chen sebelumnya memberinya pemahaman baru tentang jalan kehancuran. Dia merasa bahwa selama dia melanjutkan jalan ini, dia mungkin tidak bisa melangkah ke dalamnya. Di tanah suci, di lembah, lembah pada saat ini telah benar-benar hancur. Lembah pedang yang dulu megah telah diratakan dengan tanah, dan ada kekacauan di mana-mana. Qin Chen memegang pedang karat misterius dengan ekspresi acuh tak acuh, menatap sarang sihir kekacauan yang muncul, jauh dalam kehampaan. Petir menyambar terus-menerus padanya, menahan kekuatan yang ditransmisikan dari Chaos Demon Nest. Setelah satu pukulan, Qin Chen sudah mengerti bahwa sarang setan kekacauan ini tampaknya menembus kehampaan yang tak ada habisnya, dan itu sebenarnya hanya hantu. Sarang setan kekacauan hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengganggu parasitisme. Benih. Mencoba membuat benih parasit menerobos blokade kehendak ras manusia purba yang kuat, dan membawa Wang Qiming dan yang lainnya pergi. Ini hanyalah kekuatan ketiadaan di sarang kekacauan. Tetapi bahkan kekuatan ketiadaan masih membuat Qin Chen merasa sangat sulit. Klik, di atas tubuhnya. Guntur tak berujung melonjak, kekuatan guntur yang kuat menyapu, dengan panik melawan sarang kekacauan. Namun, kekuatan Chaos Devil's Nest masih menembus sedikit demi sedikit, mencoba beresonansi dengan benih parasit di tubuh ketiga Wang Qiming. Apakah kamu mencoba menginduksi kekuatan mengerikan di pedang karat yang misterius? Qin Chen merasa bahwa begitu sarang setan kekacauan beresonansi dengan benih parasit di tubuh tiga orang, Wang Qiming dan yang lainnya akan langsung ditangkap oleh benih parasit, tanpa ada ruang untuk perubahan. Tetapi begitu kekuatan pedang karat misterius dipicu, Qin Chen sendiri juga akan berada dalam bahaya, karena Qin Chen tidak yakin bahwa dia akan mampu menahan erosi pedang karat misterius. Kalau kucing hitam besar itu ada, mungkin ada jalan. Tatapan Qin Chen ganas, tetapi sangat disayangkan bahwa kucing hitam besar itu diserang karena serangan di kota Guntur. Melihat bahwa Qin Chen hendak membangkitkan kekuatan di pedang karat yang misterius, tiba-tiba, dengan ledakan, tiga keinginan kuat di tubuh tiga orang Wang Qiming melonjak dengan panik membentuk tiga hantu yang menjulang tinggi di dunia. Ketiga hantu ini dengan dingin menatap Chaos Demon Nest di kejauhan, dan aura mengerikan melonjak dari tubuh mereka, seperti dewa. Tanpa diduga, dalam hidupku, aku akan dapat melihat sarang kekacauan iblis alien, dan melihat bahwa ada kesombongan seperti itu dalam ras manusiaku. Suara Kaisar Pedang Tertinggi Longlong bergema, dan matanya menyapu Qin Chen, dengan emosi di matanya. Apakah Kaisar Pedang Tertinggi ini belum mati? Qin Chen menarik napas. Dia selalu berpikir bahwa apa yang masuk ke tubuh Wang Qiming hanyalah sisa kehendak Kaisar Pedang Tertinggi. Tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Anak muda, ini adalah wasiat yang berisi asal-usulku, dan itu juga memiliki jejak kekuatan terakhir. Kaisar Pedang Tertinggi tampaknya mengetahui keraguan di hati Qin Chen, berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian matanya tertuju pada sarang setan kekacauan. Teman-teman lama, sepertinya kita masih memiliki satu pertempuran terakhir. Meskipun Kaisar Pedang Tertinggi saat ini hanyalah hantu, antara nyata dan ilusi, tetapi aura menakutkan keluar dari tubuhnya.
yang membuat orang mengubah warna mereka. Saat suaranya jatuh, Leng Wushuang dan dua hantu di atas di Tianyi menatap dua orang di bawah mata mereka, dan sosok mereka meledak terbuka, dan kekuatan keduanya langsung mengalir ke Kaisar Pedang Tertinggi. Di dalam tubuh, Qin Chen bisa merasakan bahwa aura Kaisar Pedang Tertinggi meningkat dengan panik, dan pada akhirnya, itu lebih menakutkan daripada Qin Chen saat ini. Apakah Kaisar Pedang Tertinggi ini adalah orang suci yang kuat? Qin Chen berdebar. Kekuatannya saat ini berada di semi-sage, tidak lemah, dan aura Kaisar Pedang Tertinggi masih di atasnya. Bagaimana jika dia bukan Master Ranah Suci? Ledakan. Kaisar Pedang Tertinggi membakar kekuatannya dengan panik, dan tiba-tiba, energi pedang yang menembus masa lalu, masa sekarang, dan masa depan naik ke langit, menebas dalam sekejap, dan menuju ke sarang iblis kekacauan. Ini adalah pisau yang membakar kehidupan dan kemauan, dan juga pisau mulia terakhir dari kehidupan Kaisar Pedang Tertinggi. Ketika pisau ini jatuh, seluruh dunia tampaknya terputus di bawah pisau ini, dan koneksi dalam kehampaan langsung terputus, sepenuhnya menghalangi kekuatan Chaos Demon Nest. Kepulan. Tanpa bantuan Chaos Nest, kekuatan benih parasit di tubuh ketiga Wang Qiming benar-benar hilang. Hantu Kaisar Pedang Tertinggi meredup dalam sekejap, seolah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia melihat ke bawah. Bersenandung, benih parasit dalam pikiran tiga orang Wang Qiming menghilang satu demi satu setelah mereka dihalangi untuk merebut rumah. Mereka berubah menjadi kekuatan sihir murni dan mengalir ke tubuh mereka. Kekuatan sihir ini berisi asal-usul dao besar dari ras iblis alien, serta kekuatan yang diserap dari Wang Qiming dan yang lainnya selama bertahun-tahun, dan itu memberi umpan balik ke tubuh ketiga Wang Qiming. Lampu hitam berkedip, dan asal tubuh dari ketiga Wang Qiming meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan Qin Chen, aura tiga tubuh Wang Qiming meroket lagi, dan mereka, yang baru saja memasuki wudi raksasa, telah melangkah ke ranah Kaisar Bela Diri Puncak pada saat yang sama, dan mencapai puncak Kaisar Bela Diri Puncak. Di kejauhan dalam kehampaan, sarang iblis kekacauan merasakan semua ini, dan perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Dengan mendengus teredam, Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius dan menjatuhkannya ke tanah. Bab 2310. Sarang setan kekacauan memang menakutkan, dan kekuatan yang ditransmisikan melalui kekosongan yang jauh membuat Qin Chen hampir tak tertahankan. Terima kasih kepada Kaisar Pedang Tertinggi. Wow, sinar cahaya melintas di kejauhan, dan Mo Yuan yang bergegas kembali dengan cepat muncul di lembah, wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan di lembah. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Mo Yuan Bai berkata dengan gugup, dan kemudian menatap Kaisar Pedang Tertinggi di kepala Wang Qiming dengan kaget. Meskipun kekuatan Kaisar Pedang Tertinggi telah hilang, tekanan yang lolos masih membuatnya berubah warna. Aku baik-baik saja. Berkat tindakan Kaisar Pedang Senior, jika tidak, itu akan berbahaya sekarang. Qin Chen berkata dengan jantung berdebar. Kaisar Pedang Tertinggi. Mo Yuan Bai menatap langit dengan kaget. Nama Kaisar Pedang Tertinggi. Dia secara alami mendengar bahwa dia adalah sosok ilmu pedang yang kuat dan tak tertandingi di zaman kuno. Apakah dia masih hidup? Apakah kedua pria kuat ini dalam ras manusia sekarang? Sebuah suara tua datang dari Kaisar Pedang Tertinggi. Suaranya sangat lemah, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Tuan Kota Guntur Langit Junior Qin Chen telah bertemu Kaisar Pedang Senior. Qin Chen segera memberi hormat, hanya karena Kaisar Pedang Tertinggi bertarung melawan tubuh alien di alam rahasia iblis surgawi saat itu. Itu sudah cukup untuk menerima hadiah seperti itu dari Qin Chen. Mo Yuan Bai juga buru-buru memberi hormat, Pil Pavilion Master Mo Yuan Bai. Saya telah bertemu senior. Pavilion Master Pil Pavilion. Kaisar Pedang Tertinggi melirik Mo Yuan Bai. Matanya kehilangan, setengah suci. Mungkinkah ras manusia saya di benua Tianwu menjadi sangat lemah sekarang? Mo Yuan Bai tiba-tiba merasa malu. Senior, tidak ada orang suci yang lebih kuat di daratan sekarang. Qin Chen mengerti arti dari Kaisar Pedang Tertinggi dan menghela nafas. Sebenarnya, seharusnya diharapkan bahwa dalam Perang Dunia Pertama, iblis asing memblokir kekosongan benua Tianwu saya, sehingga umat manusia saya kehilangan kesempatan untuk menerobos kekosongan, hanya untuk hari ini. Kaisar Pedang Tertinggi tersenyum pahit.
Blokir kekosongan benua Tianwu saya. Qin Chen terkejut dan mengerutkan kening. Senior, apa yang terjadi? Bukankah karena asal-usul langit dan bumi rusak, sehingga pembangkit tenaga listrik alam suci tidak dapat dilahirkan? Tidak, jika hanya karena ini, lalu kemana perginya semua pembangkit tenaga Sein Realem di benua Tianwu? Sejarah benua Tianwu puluhan ribu tahun yang lalu tampaknya telah jatuh ke dalam periode kegelapan dan benar-benar menghilang. Jelas bukan hanya karena fragmentasi surga, atau karena semua ahli alam suci pada waktu itu telah jatuh. Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, Anda tidak dapat menjelaskan semuanya. Kaisar Pedang Tertinggi tidak menjawab secara langsung, dan berkata, tidak masalah. Lelaki tua itu akan segera menghilang. Apakah Anda tahu bagaimana iblis alien datang ke benua Tianwu? Saya tidak tahu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tempat terlarang para dewa seni bela diri. Kamu harus mengetahuinya, kata Kaisar Pedang Tertinggi. Aku tahu. Qin Chen mengangguk. Generasi muda juga telah memasuki tanah terlarang. Ada desas-desus bahwa tanah terlarang adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh pertempuran orang kuat Sein Realem kuno. Ada banyak penguasa alam suci yang telah jatuh, mengarah ke lokasi, dari tanah terlarang. Variasi aturan ini telah membentuk daerah terlarang yang menakutkan. Kamu sebenarnya telah memasuki tanah terlarang, dan kamu belum mati. Hei, nafas jiwamu salah, kamu bukan remaja. Kaisar Pedang Tertinggi memandang Qin Chen dengan heran, dan tubuh yang akan menghilang hampir menghilang karena guncangan dan fluktuasi yang hebat. Panggilan. Dia menghela nafas lega dan menatap Qin Chen dengan kaget. Jika Anda telah memasuki tanah terlarang, akan lebih mudah untuk menanganinya. Tanah terlarang muncul di zaman kuno. Di zaman kuno, ada banyak kekuatan orang-orang di benua Tianwu. Yang kuat seperti awan, sangat kuat. Suatu hari, penghalang benua Tianwu robek, dan ada kecemerlangan ilahi yang jatuh dari langit dan jatuh ke tempat di mana para dewa sekarang dilarang. Karena kekuatan besar benda ini, seluruh benua Tianwu dengan keras terguncang. Benua Tianwu asli adalah sama, tetapi karena kekuatan benda ini dibagi menjadi dua, berubah menjadi domain bela diri dan 4 domain bawah, membentuk penghalang seperti langit. Pada saat itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianwu terkejut, berpikir bahwa ada harta aneh yang datang, dan mereka pergi ke tempat terlarang untuk menyelidiki cahaya aneh ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa krisis telah datang. Dan krisis bukanlah cahaya aneh yang jatuh dari langit, tetapi mengikuti pembangkit tenaga listrik surgawi dari cahaya yang berbeda. Sinar cahaya itu sangat kuat. Dikabarkan sebagai harta karun tertentu di surga. Itu telah menyebabkan banyak ras papan atas dan orang kuat bertarung di surga. Benda ini jatuh ke dalam kehampaan dalam pertempuran dan datang ke Tianwu. Benua, dan para ahli surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dengan cahaya yang berbeda memasuki benua Tianwu. Pada saat itu, untuk bersaing memperebutkan cahaya aneh, ada pertempuran mengerikan di benua Tianwu, dan inti dari pertempuran itu adalah tanah terlarang. Karena pertempuran itu, banyak daerah terlarang terbentuk di domain bela diri, dan Deat Kenyan dan tempat-tempat lain juga terbentuk karena pertempuran itu. Pada saat itu, benua Tianwu seperti awan, dan bahkan para master yang memasuki surga, dari Wupo Void kembali. Dan banyak master luar ditindas oleh aturan di benua Tianwu, ditambah dengan sejumlah kecil orang pada awalnya, tidak menang, tetapi menderita kerugian besar. Tetapi dengan kedatangan semakin banyak pembangkit tenaga surgawi, tingkat perang juga meningkat, hingga pertempuran terakhir hidup dan mati. Pertempuran jangka panjang ini dimulai dengan yang lemah di surga yang kuat. Kemudian, yang kuat di surga menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi ketika penghalang di benua Tianwu diperbaiki, penindasan yang kuat di surga menjadi semakin besar. Pakar di surga berpikir untuk masuk kita perlu membayar harga kehilangan kekuatan yang besar. Dengan keuntungan jumlah dan penindasan alam surga oleh benua Tianwu, umat manusia kita secara bertahap menang, dan akhirnya melenyapkan sebagian besar yang terkuat di surga dan menyegel beberapa surga. Setelah tuannya, sejak saat itu, benua Tianwu telah diselamatkan. Dan tanah terlarang para dewa juga telah berubah menjadi tanah terlarang di daratan. Bahkan jika alam suci yang kuat masuk, itu akan jatuh ke dalamnya.
Dan hal yang paling menyedihkan dalam pertempuran ini adalah bahwa umat manusia kita bahkan tidak dapat memilikinya. Harta cahaya yang aneh itu. Dimengerti. Qin Chen akhirnya mengerti mengapa Kaisar Pedang Tertinggi akan sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa dia memasuki tanah terlarang. Itu sebenarnya adalah tempat di mana bahkan seorang penguasa alam suci akan jatuh. Selain itu, tanah terlarang dewa sebenarnya terkait dengan pembangkit tenaga listrik alam surgawi, yang tidak bisa dipikirkan Qin Chen. Apa hubungan antara Laut Guntur, tanah terlarang, alam surga dan benua Tianwu? Tetapi Qin Chen tahu bahwa Kaisar Pedang Tertinggi belum selesai berbicara, karena dia hanya berbicara tentang pembangkit tenaga listrik surga, dan belum menyebutkan penampilan ras iblis alien. Benar saja, Kaisar Pedang Tertinggi melanjutkan, pada saat itu, umat manusia kita membutuhkan harga yang sangat mahal, dan setelah kerugian besar, kita akhirnya menahan serangan dari yang kuat di surga. Yang aneh adalah bahwa setelah pertempuran, tidak ada yang kuat di surga terus memasuki benua Tianwu. Setelah kami pikir benua Tianwu aman, kami tidak dapat memikirkan pertempuran mengerikan di benua Tianwu kami, yang mengejutkan pembangkit tenaga listrik dari benua setan alien di dekat benua Tianwu. Petik 2.